Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah Yi Yesu jidu deming Yi Ansin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. True God Jesus Christ bless you all. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta SALK. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Hari ini temanya ringan-ringan aja, tetapi bisa bikin mak jelek ya. Temanya begini ya. Belajar Alkitab sama dengan matematika. Wah, langsung apa-apaan tuh? Alkitab itu firman Allah. Belajar Alkitab kok matematika lu? Kok disamain sama matematika lu? Ya, saya memakai bahasa yang mudah dipahami. Supaya apa? Supaya bisa tepuk jidat mak jelek. Ya. Ya. Saudara-saudara, belajar Alkitab sama dengan matematika. Maksudnya begini. Saudara tahu ilmu matematika? Ilmu matematika itu sekali paham, seumur hidup Anda akan paham. Kalau waktu SMA, waktu kuliah, Anda paham matematika, seumur hidup akan paham. Tetapi kalau tidak paham waktu kamu SMA, sampai hari ini, Anda tidak paham. Contoh, teori Pitagoras Anda paham nggak? Ya, kuadrat sisi miring sama dengan apa? Sisi tegak sama sisi lurus, kuadrat sisi lurus ya. Paham nggak Anda? Kalau ini segini nanti tuh dapatnya berapa? Paham nggak? Kalau Anda paham, seumur hidup Anda paham. Sinus kosinus Anda paham nggak? Yang disebut sinus itu apa? Kosinus itu apa? Terus fungsinya untuk apa? Sinus kosinus. Kalau Anda tidak paham, seumur hidup tidak paham, itu matematika. Ya. Contoh, kalau 3 dibagi 1/4, kok bisa dapat 12? 3 dibagi 1/4 sama dengan 12. Anda paham apa enggak? Masa sih Pak? 3 dibagi 1/4 sama dengan 12? Iya. Tapi kalau 3 dikali 1/4 sama dengan 3/4. Bingung Pak, nggak mudeng. Makanya kalau Anda tidak mudeng, seumur hidup Anda tidak akan mudeng, tidak akan paham. 3/4 itu lebih besar dari 5/8. Gimana Pak? Angkanya aja 5 sama 8 lebih gede. 3 dibagi 4 kok lebih besar dari 5 dibagi 8? Kan angkanya gedean yang 5 bagi 8 Pak. Angka 5 dibagi angka 8. Ya. Kalau Anda tidak mudeng, sampai hari ini, sampai umur kakek nenek juga nggak mudeng. Wah kita jadi tepuk jidat nih Pak Pendeta. Ternyata kami itu nggak mudeng matematika Pak. Berapa tadi Pak? 3 dibagi 1/4 sama dengan 12. Wah pusing Pak, nggak mudeng Pak. Ya. Banyak, jangankan ibu-ibu, bapak-bapak aja banyak yang nggak mudeng kok ya. Boro-boro Pak Pitagoras, boro-boro Pak sinus kosinus, 3 dibagi 1/4 aja sama dengan 12. Bingung kami Pak. Ya. Itu matematika. Alkitab, kalau Anda tidak clear, tidak paham saat memahami Alkitab, seumur hidupmu kamu tidak akan paham. Dari sejak muda sampai tua, sampai mati, kamu tidak akan paham Alkitab. Kalau kamu tidak clear, ngerti paham Alkitab. Alkitab itu adalah produk Yesus. Supaya Anda paham, Anda harus mutlak tanya Yesus. Dengan cara apa? Minta hikmat Roh Kudus. Ya nggak usah banyak-banyak ya. Saya tidak ada maksud untuk apa kepada yang lain. Saya ngasih 2 contoh saja. Betapa kalau Anda tidak clear, tidak paham Alkitab, seumur hidup tidak paham. Contoh 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Lalu diciptalah manusia itu ada laki, ada perempuan.
Kejadian 1 ayat 27. Diciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Itu diciptakan manusia. Lalu Anda baca Kejadian 2 ayat 7. Kok dibentuk laki-laki si Adam? Lalu Eva nanti di Firdaus dibikin dari tulang rusuknya Adam. Berarti ada 2 penciptaan ini. Penciptaan lebih awal di Kejadian 1 ayat 27. Ada manusia laki-laki, ada manusia perempuan. Lalu di Kejadian 2 ayat 7 ada Adam. Nanti di Eden ada Eva. Jadi nanti klop dong. Kain kawin sama siapa? Kain kan anaknya Adam. Oh, kawin sama keturunan manusia yang duluan diciptakan sebelum Adam. Kain kan membunuh Habil. Kain ketakutan. Ketakutan sama siapa? Ketakutan sama manusia yang duluan dicipta sebelum Adam. Jadi Adam itu bukan manusia pertama. Sekali Anda gagal paham, seumur hidup Anda akan gagal paham. Umurmu berapa sekarang Bapak Ibu? 50 tahun Pak. Masih memahami barusan nggak yang saya ceritain? Betul Pak. Kami masih memahami itu Pak. Adam itu bukan manusia pertama Pak. Sebab di Kejadian 1 ayat 27 sudah diciptakan Pak. Ada laki-laki, ada perempuan Pak. Lalu gimana itu? Kain kawin sama siapa? Kan kawin sama keturunan itu Pak. Keturunan dari manusia sebelumnya, sebelum Adam. Gagal paham, seumur hidup Anda gagal paham. Mahasiswa sekolah tinggi Alkitab saya ketawa itu. Kalau Anda gagal paham kayak gitu, ketawa itu mahasiswa sekolah tinggi Alkitab saya itu. Tepuk jidat, mak jelep. Umur boleh tua, gagal paham, jalan terus. Contoh nomor 2 nih. Masih soal itu tadi. Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita. Allah kok kita. Lalu Anda baca juga Kejadian 3 ayat 22. Manusia itu menjadi seperti salah satu dari kita. Saudara-saudara, Allah itu memakai kata ganti kita. Kita itu berarti jamak. Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka Allah itu Tritunggal. Ada Bapa, ada Anak, Roh Kudus. Sebab Allah memakai kata ganti kita. Mahasiswa saya ketawa ngakak kalau dengerin ya. Bapak umurnya berapa sekarang? 50 lebih Pak. Jadi Bapak masih memahami. Allah itu kita berarti plural, berarti Tritunggal. Betul Pak. Dari kecil sampai tua. Saya memahami, kami memahami. Allah itu Tritunggal. Sebab di Alkitab tertulis kita. Tepuk jidat, mak jelep ya. Mahasiswa saya ketawa ngakak tuh. Saudara-saudara, begitu Anda gagal memahami sampai tua, saya sering ngomong gini, sampai tuwek, sampai matek, kamu tetap gagal paham. Allah itu Tritunggal, sebab tertulis kita. Ya, Allah itu menciptakan manusia 2 kali, sebelum Adam dan Adam itu sendiri. Makanya Kain kawin dengan turunan yang sebelumnya. Betapa hebatnya gagal pahamnya ya Bapak Ibu ya. Ya. Mahasiswa saya ketawa ngakak Pak. Begitu hal seperti ini. Terus Anda masih menggagal pahami sampai hari ini. Tritunggal itu abadi selamanya. Dari dulu sudah Tritunggal, sampai nanti Tritunggal. Sejak kapan Allah Tritunggal? Allah itu dari dulu ya Esa. Yesus Kristus dari dulu. Ya mahasiswa saya ketepuk tangan ini. Waduh Pak Pendeta, bener Pak Pendeta. Betapa ngaconya ya. Kalau orang gagal memahami baca Alkitab, seumur hidup gagal. Sama seperti matematika. Ya, 3 dibagi 1/4 kok sama dengan 12. Bingung Pak, bingung. Bagaimana Pak, kita kok, kata ganti kita kok tunggal. Bingung Pak, bingung. Ya, Anda kan terus melakukan itu, kan bingung terus. Saudara, demi kemurahan Allah, kami mengadakan sekolah tinggi Alkitab. Saya tahu saudara, betapa gagal pahamnya di luar sana tentang Alkitab.
mulai dari kita, kata ganti kita, mulai dari Tritunggal, nanti mulai dari Bapa, mulai dari Anak, mulai dari Roh Kudus. Ya, waduh saudara, gagal pahamnya Anda tepuk jidat mak jelek. Ya, maka kami demi kemurahan Allah kami membuka sekolah tinggi Alkitab. Ya, tujuannya apa? Ayo kembali ke Alkitab. Keimanan kita tidak bisa pakai tradisi, Pak. Kalau Anda mati hari ini, ingat ya Pak, kalau Anda mati hari ini, imanmu kalau tidak pada Yesus, tidak akan membuat kamu masuk Firdaus. Kamu pasti dijamin dijemput setan dibawa ke alam maut. Apapun nama imanmu selain kepada Yesus Kristus. Ya, mungkin kamu beriman kepada patung Yesus, mungkin kamu beriman kepada patung ibunya Yesus, mungkin kamu beriman kepada bapaknya Yesus, mungkin kamu beriman kepada yang lain. Kalau kurang mantep, bapaknya iya, ibunya iya, anaknya iya. Beriman kepada 3 yang tunggal. Tak kasih tahu, imanmu yang begituan tidak menyelamatkanmu. Betapa gagal pahammu dari muda sampai tuwek sampai mate. Ya, demi kemurahan Allah kami membuka sekolah tinggi Alkitab ya. Ayo silakan ya. Anda akan tepuk jidat. Ada 192 pengajaran video kami dan video dan tertulis. Setiap pelajaran bikin tepuk jidat. Lah baru pelajaran pertama saja sudah tepuk jidat kayak begini. Ternyata kebenaran Alkitab luar biasa. Ketika kami memahami betapa kami ini gagal paham ya Pak Pendeta ya. Semua mahasiswa saya yang sudah ikut sekolah tinggi Alkitab tepuk jidat semua itu. Wah ternyata begitu Pak ya. Kita baru tahu loh Pak. Kebenarannya kayak begini. Iya. Ya. Ya saudara-saudara ya, demi kemurahan Allah, ayo move on. Ya, beriman itu tidak berdasar tradisi. Udah tradisi Pak, nenekku ngajarin gitu, bapakku aja pendeta dulu Pak, ngajarin gitu. Iman tidak berdasar tradisi ya. Imanmu ayo kembali ke kebenaran Alkitab. Ikut sekolah tinggi Alkitab ya. Baik, penjelasan ini padat, singkat, dan clear. Rupanya ringan ya. Mempelajari Alkitab sama dengan matematika. Oh, nggak taunya bikin tepuk jidat, bikin mak jelek. Betapa kami selama ini gagal paham terus Pak ya. Iya betul ya. Shalom alaihim bisem Yesua Masih Yi Yesus jidu deminggi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. True God Jesus Christ bless you all. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta SALK. Haleluya. Amin.